Halo, selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Selain tanah datar, Agam juga mengakhiri masa tanggap darurat dan fokus menjalani masa transisi hingga akhir Desember. Dua buronan kasus pencurian sepeda motor di Payakumbuh ditangkap polisi. Jual beli hewan kurban di Pasar Ternak Muara Panas, Kabupaten Solo, turun dibandingkan dari tahun sebelumnya. Masa tanggap darurat di Agam berakhir tanggal 8 Juni lalu. Pemerintah setempat menetapkan masa transisi dari kondisi darurat ke pemulihan dan mulai diberlakukan sejak tanggal 9 Juni 2024. Hal itu diputuskan dalam rapat evaluasi tanggap darurat di Mes Pemda Agam di daerah belakang Balok Bukit Tinggi pada Sabtu pekan lalu. Rapat membahas langkah strategis dalam pemulihan pasca bencana yang melanda Agam, termasuk pemulihan sarana dan prasarana, relokasi dan normalisasi, pemenuhan kebutuhan pokok, serta transisi dari kondisi darurat ke pemulihan. Masa transisi akan diberlakukan paling lama sampai bulan Maret 2025 atau sampai tahap rehab dan rekonstruksi darurat. Saat ini warga tidak ada lagi yang tinggal di pengungsian, tapi mereka mengontrak di tempat yang lebih aman. Biayanya sedang disiapkan pemerintah kabupaten dengan menggunakan uang tunggu hunian. Hari ini adalah terakhir masa tanggap yang kedua, dari tanggal 26 sampai tanggal 8. Hari ini terakhir tanggap darurat. Dan besok kita lanjutkan masa transisi untuk sampai dengan lebih kurang Maret 2025 sampai selesainya masalah rehab konstruksi darurat jembatan. Meskipun masa tanggap darurat berakhir dan beralih ke masa transisi, warga berharap pemerintah mempercepat proses normalisasi sungai. Karena saat ini masih banyak material berupa bebatuan berukuran besar yang menghambat aliran air sehingga dapat memicu terjadi bencana susulan. Seperti di Galuang, saat hujan deras, air di sungai meluap hingga meluber keluar. Akibatnya, warga sekitar terpaksa ronda karena trauma akan musibah yang merenggut nyawa sanak famili mereka bulan lalu. Ya kalau kami berakhir pun tidak masalah, tapi tolong bersihkan apa yang ada di belakang, kan kasihan warga di sini. Hujan kami jadi razia malam, itu jadi sampah, jadi apa? Dan malam naik air tapi aku enggak tinggi. Ya ada yang kerja tengok ke belakang, masih tinggi sama sampahnya gitu. Goro-goro masing-masing, keluarga masing-masing goro. Salah satu korban banjir lahar dingin menyebutkan, hingga saat ini dirinya telah memperoleh berbagai bantuan. Namun dia berharap bisa memperoleh bantuan secara materi agar bisa memperbaiki rumahnya. Kalau disuruh pindah yang mana ya? Orang kehidupan awak di sini kan. Kalau lebih baik jangan jauh-jauh lah gitu. Cuman lah keadaan bilang mau atau enggaknya. Payah pula untuk menyesuaikan apa kan diri di situ. Kan ini gitu lah. Janganlah sampai ada di situ. Kok dapat bantuan dari apalah materi lah Pak. Kalau untuk konsumsi apa semua sudah cukup kan. Dari untuk perbaikan rumah lah kalau rumah kami yang rusak parah. Pemerintah daerah juga akan merelokasi penduduk ke tempat yang aman. Namun rencana ini kurang disetujui oleh lebih dari 100 warga yang terdampak. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Komisi 1 DPRD Sumatera Barat mengajukan usul tentang ranperda penyiaran. Usul itu dibacakan Wakil Ketua Komisi 1, Maigus Nasir,
pada sidang paripurna DPRD Sumatera Barat Senin pagi. Dalam paparannya, ranperda yang diusulkan itu bertujuan untuk memperkuat muatan lokal, melindungi budaya dan adat istiadat Minangkabau, serta mengembangkan potensi lokal yang ada di Sumatera Barat. Gagasan pembentukan ranperda penyiaran ini mendapat persetujuan dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Sumbar. Mereka sepakat untuk membahas usulan ini agar menjadi ranperda penyiaran. Maigus Nasir menegaskan, usulan ini tidak bertentangan dengan undang-undang penyiaran yang ada maupun revisi undang-undang penyiaran yang sedang dibahas di DPR RI. Insya Allah tidak kontradiksi, tidak kontroversi, karena ini lebih kepada menyikapi kearifan lokal. Satu, yang kedua, apapun nanti bentuk revisi undang-undang yang akan dilahirkan itu, perda yang kita ajukan juga dalam konteks pengawasan. Yang ketiga, ranperda ini kan juga bahagian dari media untuk pengembangan potensi-potensi lokal yang ada di Sumatera Barat. Ini akan memunculkan keterbukaan karena berkaitan dengan keterbukaan informasi, dengan kreativitas anak muda, konten semua itu akan terkawal secara baik. Tentu kita tetap menjaga marwah Sumatera Barat dan kepentingan secara menyeluruhnya tentu adalah Indonesia, karena kita adalah orang timur itu adalah semua santun, etika, semua itu tentu ini harus dicerminkan di dalam kita melaksanakan penginformasian kepada masyarakat. Usulan ini mendapat dukungan dari anggota DPRD Sumbar karena dapat melindungi marwah Sumatera Barat, sekaligus menumbuhkan kreativitas siaran yang mendukung keterbukaan informasi. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Ratusan pelajar di 50 kota, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, mengikuti seleksi Pra-Pekan Olahraga Pelajar Nasional Pencaksilat yang digelar di Gedung Serbaguna 50 Kota di bekas Kompleks Kantor Bupati pada Sabtu pekan lalu. Seleksi tingkat kabupaten ini dilakukan untuk menjaring pesilat yang akan berlaga di tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam kategori laga dan seni. Pelaksana akan membawa 34 pesilat untuk mewakili 50 kota dalam ajang Prapopnas Sumatera Barat yang rencananya akan dilaksanakan di Padang. Ratusan pesilat yang mengikuti seleksi ini berasal dari berbagai perguruan pencaksilat di 50 kota. Beberapa orang di antaranya telah berprestasi dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Kegiatan ini adalah untuk seleksi Prapopnas tingkat Sumbar nantinya. Jadi kita selenggarakan seleksinya di Kabupaten 50 Kota. Jadi kita menyaring atlet-atlet di 50 kota untuk mewakili Kabupaten 50 Kota di ajang Prapopnas tingkat Sumatera Barat. Jadi untuk pencak silat ini kita rencana di Kabupaten 50 Kota akan mengirim sebanyak 34 orang. Baik perempuan maupun laki-laki, para pesilat terlihat antusias mengikuti seleksi. Suasana semakin meriah karena kegiatan ini ditonton oleh orang tua dan guru mereka yang sekaligus menjadi supporter. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Bakal calon bupati, wakil bupati 50 kota dari jalur independen menyerahkan berkas dukungan perbaikan pertama sebagai syarat maju dalam Pilkada Serentak Nasional tahun 2024. Pemilihan Bupati Wakil Bupati 50 Kota yang akan digelar 27 November mendatang. Penyerahan berkas dukungan perbaikan pertama itu diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum 50 Kota pada Jumat pekan lalu. Penyerahan ini juga diawasi anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu 50 Kota. Ketua KPU 50 Kota menyebutkan bahwa pihaknya menerima hasil perbaikan pertama dari pasangan perseorangan yang berjumlah 34.036 dukungan yang tersebar di 13 kecamatan di 50 kota.
Total ketika dijumlahkan antara jumlah dukungan yang diserahkan hari ini ditambah dengan jumlah yang MS sebelumnya, jumlah dukungannya itu sebanyak 48.049 dukungan. Sebelumnya, pasangan perseorangan ini telah menyerahkan berkas dukungan awal yang mencapai 45.333 dukungan. Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan diperoleh hasil yang memenuhi syarat, hanya 14.013 dukungan. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota.